Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling mengingatkan tentang bagaimana kita memanfaatkan pendengaran. Tentu tidak ada nasihat yang paling utama melebihi nasihat dari Al-Quran. Mari kita buka surat Fussilat, surat 41 ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر أعداء الله. Dan pada hari yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, masyarakat terbagi dua dalam kehidupan di dunia ini. Ada yang berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ada yang berjuang mencurahkan segala upaya untuk menghapuskan agama Allah. Tentu tidak punya arti untuk agama Allah, baik mereka perjuangkan untuk tegak ataupun untuk terhapus. Yang punya arti adalah buat para pelakunya sendiri. Allah tidak akan rugi kalau tidak ada seorang pun yang menyembahnya, dan Allah tidak akan mengambil keuntungan sekiranya semua manusia menyembah, taat dengan penuh tunduk khusyuk padanya. Yang akan rugi adalah kita sendiri. Dan Allah dengan penuh kesayangannya kepada kita mengingatkan tentang hari yang pasti akan kita alami dengan firman-Nya, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Pada hari di mana musuh-musuh Allah digiring menuju an-nar, fahum yuza'un, mereka sudah diarahkan mana yang akan masuk neraka jahanam, neraka saqar dan lain sebagainya. Bila sudah tiba di tempat yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan, yang tidak seorang pun dapat mengundurkan diri atau mundur kembali atau ingin kembali ke dunia, tidak ada waktu lagi. Dan pada waktu itu mereka berharap untuk bisa hidup kembali ke dunia. Tapi apa yang terjadi? Syahida alaihim sam'uhum, telinga mereka, pendengaran mereka berkata, ya Allah, memang orang ini sudah memperlakukan aku tidak benar. Aku pendengarannya yang sering disalahgunakan untuk mendengar ayat-ayatmu jarang sekali atau bahkan tidak. Tapi untuk mendengar hal-hal yang membuat lupa padamu, terus aku dipergunakan oleh dia, disalahgunakan. Telinga akan mendakwa. Dan kita semuanya pernah menyalahgunakan telinga ini. Bukan pernah lagi, sering menyalahgunakan telinga ini. Mari kita tanya, apa yang harus kita persiapkan saat ini agar telinga ini tidak mendakwa kita, tidak menuntut kita nanti di akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali untuk bertaubat,
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang telah lalu Allah hapuskan, dan di masa mendatang kita memohon kepada Allah agar telinga kita dapat merasakan nikmatnya mendengar ayat-ayat Allah dan menolak semua suara yang dapat mengganggu zikir kita, mengganggu keimanan kita, mengganggu akhlak kita. Caranya bagaimana? Kita selalu ingat kepada ayat ini, bahwa nanti telinga akan menuntut, akan mendakwa. Tuntutan telinga didukung oleh tuntutan pandangan, tuntutan penglihatan. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Pendengaran mereka, pendengaran orang-orang yang memang memusuhi ajaran Allah akan berbicara, didukung dengan penglihatan mereka yang sering disalahgunakan. Itu semuanya karena tergoda oleh gangguan syaitan, sehingga mereka mengisi kehidupan dengan kehidupan yang tidak bermakna buat masa mendatang. Mungkin kalau diingatkan seperti itu, mereka juga berkata, bermakna untuk kehidupan besok, tahun depan, hari tua. Besok, tahun depan, hari tua belum tentu kita capai. Siapa yang punya bukti kalau kita masih hidup besok? Tidakkah kita saksikan sekian banyak orang yang diperkirakan masih panjang usianya, ternyata tanpa diduga diberitakan sudah pergi meninggalkan dunia. Sebaliknya, orang yang diperkirakan sebentar lagi akan meninggal, ternyata Allah berikan kesembuhan. Kita tidak tahu besok apakah dipanggil nama kita sebagaimana mestinya. Apakah besok saya masih dipanggil Saiful Islam, atau besok saya dipanggil almarhum? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun ajal menjemput kita, dimanapun kita kedatangan ajal, semoga tidak membiarkan lisan kita menjelang wafat kecuali mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan kita berharap ucapan kalimat tauhid kita terdengar oleh makhluk di sekitar kita, terutama makhluk yang ada pada diri kita. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan semua perbuatan yang telah kami lakukan sejak dahulu hingga saat ini, dan kini Engkau melihat kami sedang menghadap kehadirat-Mu, mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha-Mu, mengharapkan taufik hidayah-Mu. Ilahana ya Tuhan kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu berupa telinga dan anggota-anggota yang lainnya. Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami, kepada siapa kami mohon ampun ya Allah? Sekiranya tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami, kemana kami harus melarikan diri yang mengejar kami dan menunggu kedatangan kami? Betapapun banyak dosa kami dan kesalahan kami, kami tidak akan putus asa mengharap ampunan-Mu, ridha-Mu, rahmat-Mu, karena kami yakin ya Allah, bagaimanapun banyaknya dosa kami dan kesalahan kami, ampunan dan rahmat-Mu jauh lebih luas dari dosa kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, Allahumma arham walidina, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.